Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan reading dengan tema bagaimana kabar dia sekarang yang sudah tidak pernah menghubungi kamu kembali. Khususnya untuk kamu yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio, tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, oke? Tentunya aku juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang selama ini sudah mendukung dan mensupport channel My Tarot Indonesia. Dan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Dan aku mengharapkan sekali support dan dukungan dari kalian dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Tentunya supaya kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu, ada Seven of Wands, Ten of Wands, Six of Swords, Strength, dan Hangman. Oke, ini agak unik nih. Mungkin beberapa dari kamu kalau aku lihat uh, sepertinya sebagian besar dari kamu ini masih memfollow dia ataupun tidak memblok dia sih kalau aku lihat di sini ya. Walaupun kalian nggak berhubungan satu sama lain, tetapi di sini kalau aku lihat mungkin dia sering banget ngepost sesuatu ataupun nunjukin sesuatu kalau dia itu benar-benar udah happy banget sekarang deh di sosial media nih. Aku nggak tahu nih ya, kemungkinan besar nih ya beberapa dari kamu nih kalau dari dengan ini. Karena di sini ada Seven of Wands. Ada Seven of Wands, ada Six of Swords. Seven of Wands itu bisa diartikan sebagai ya kompetisi ataupun rasa ingin menunjukkan lah sesuatu. Rasa ingin menunjukkan sesuatu bisa diartikan seperti itu. Jadi sepertinya nih ya, kemungkinan besar ketika mungkin dia mempost dia lagi traveling ataupun dia sedang jalan nih sama seseorang yang baru nih, sebenarnya itu ditujukan untuk kamu loh gitu. Karena dia juga kayaknya dia juga tahu nih bahwa kamu itu masih kadang-kadang ya ngepoin dia di Instagram, sosial media, Instagram, Facebook. Kamu juga kadang-kadang ngeliat. Jadi dia sengaja nih post foto-foto tersebut ya supaya menimbulkan reaksi dari kamu gitu. Ini kok jadi kayak kompetisi ya? Iya, tapi emang artinya seperti itu gitu. Jadi dia menganggap bahwa mungkin dengan cara-cara tersebutlah kamu bisa merasa cemburu, mungkin kamu bisa merasa merasa apa ya merasa kok dia gampang banget sih move on, apa dia udah ngelupain gue, nah kayak kayak gitu loh kurang lebih ya. Di sini aku melihatnya bukan ke ego ataupun bukan ke gengsi sih, bukan, tetapi lebih ke arah karena dia sebenarnya ingin menghubungi kamu tapi dia nggak berani kalau aku lihat di sini, oke. Karena di sini ada Hangman, ada Ten of Wands, oke. Dan dia ada the strength juga. Dia rasanya dia masih belum bisa ngumpulin keberanian untuk menghubungi kamu duluan. Dan kalau misalkan dia taruh status-status yang galau, status-status yang mellow di sosial media dan dia tahu nih kalau kamu bakal melihat, dia ngerasa kayaknya itu nggak akan memancing reaksi apapun. Karena dia tahu kalau kamu itu orangnya mungkin ya secara sekilas ya kamu kayaknya orangnya nggak pedulian sih. Kalau aku lihat di sini ya, jadi dia itu berusaha memancing reaksi dari kamu sebenarnya. Kalau aku lihat di sini, ini benar-benar lucu sih kalau aku lihat keadaannya. Mungkin ini beberapa dari kamu aja sih, nggak semuanya. Tapi kalau dari kelima readingan ini, karena ini general banget sekali lagi, beberapa dari kamu itu sebagian besar ada yang seperti itu. Kadang kamu ngerasa, dia itu kok mungkin ada beberapa dari kamu nih ya, walaupun kamu nggak nunjukin, kamu juga sedikit banyak pasti agak ngerasa nih, kok dia kayaknya happy banget ya sekarang ya sama si orang yang baru ya gitu. Padahal enggak, dia itu emang sengaja pengen nunjukin untuk mengundang reaksi kamu kok sebenarnya gitu. Karena dia nggak berani. Dia belum mengumpulkan keberanian. Sebenarnya pada intinya dia itu masih kebayang-bayang sama kamu. Ya toh
pada akhirnya ya semua yang dia post itu ya sebenarnya kan tujuan utamanya untuk mengundang reaksi dari kamu yang kelihatannya nggak pedulian itu, nggak pedulian ataupun cuek itu gitu loh. Kok iya, jadi aku ngeliatnya ya agak, ya bisa dibilang ya lucu juga lah ya untuk melihat hal-hal yang dia lakukan gitu. Tapi memang ini sekali lagi ini bukan karena dia gengsi ataupun dari rasa pride ya, bukan loh ya. Ini lebih ke dia nggak berani gitu loh. Dia nggak berani langsung nelpon kamu atau langsung WA kamu, nanya kabar kamu tuh dia nggak berani gitu. Ya mungkin karena sekali lagi ya karena mungkin kelihatannya kamu kurang peduli, kamu jutek, kamu biasa aja gitu ya. Mungkin kelihatannya seperti itu. Oke. Jadi untuk kamu para Scorpio ya, kalau kamu bisa benar-benar melihat nih dia ngepost sesuatu yang seneng-seneng ataupun sesuatu yang happy-happy di Instagram ataupun di Facebook dia, di WhatsApp dia, di sosial media dia, ya kamu udah tau lah sekarang sebenarnya tujuan dia itu ngapain lah ya sebenarnya gitu. Nah sekarang tinggal kamu aja nih mau bereaksi atau enggak sesuai yang dia harapkan atau tidak. Oke? Aku akan coba ambil 5 kartu lagi ya. Untuk melihat nih kira-kira ada kabar apa nih tentang dia yang lain yang bisa kita ketahui juga walaupun udah lama kalian nggak kontak kan. Di samping ngumbar foto-foto itu ya, foto-foto happy di sosial media tentunya. Oke, di sini ada di Hierophant. Sorry. Oke, di sini tadi ada Three of Wands, Six of Wands, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles. Di bottom of the deck dia ada the Fool. Oke, ada the Fool. Oke, jadi untuk teman-teman Scorpio, nah di kelima kartu berikutnya sepertinya aku bisa sedikit dapat gambaran nih kenapa dia lebih memilih untuk mengundang reaksi kamu dari secara nggak langsung kayak gitu. Di sini ada Knight of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Mungkin beberapa dari kamu kalau aku lihat ya secara sisi finansial ya dalam tanda kutip ataupun ya secara materi lah ya. Mungkin dia memang secara gamblang lah ya, secara gamblang itu memang dia ada di atas kamu. Oke, mungkin memang keadaan ekonomi dia lebih baik ataupun mungkin ya mungkin dia secara pekerjaan ataupun kedudukan dia juga mungkin lebih tinggi dari kamu dan sebagainya. Tetapi intinya adalah ada suatu perbedaan keadaan finansial ataupun keadaan ekonomi ya yang berhubungan dengan material di sini. Oke. Nah, karena perbedaan itulah dia merasa bahwa mungkin selama ini ya kalau aku lihat, nah ini dia bukan yang tadi aku bilang, dia bukan gengsi atau pride, tetapi dia manja, lebih ke manja ya mungkin ya kalau aku bisa dibilang di sini ya. Dia merasa bahwa mungkin karena keadaan ekonomi dia yang lebih baik nih ya, ataupun secara kasat mata lebih berada ya istilahnya, dia merasa bahwa sebenarnya itu yang lebih cocok adalah kamu yang mengejar-ngejar dia, bukan dia yang mengejar-ngejar kamu gitu. Mungkin dia ada pikiran seperti itu, oke? Ini memang kedengarannya kok agak nggak enak ya. Tapi ya mungkin ya kita kan nggak pernah tahu ya karena orang dibesarkan dengan ya dalam lingkungan yang berbeda-beda yang tentu aja kurang lebih akan membentuk kepribadian seseorang. Nah, mungkin karena memang dia seringkali dibesarkan dalam lingkungan keadaan ekonomi yang cukup berada ya mungkin secara nggak langsung itu membuat dia menjadi mungkin bukan manja ya, bahasa kerennya apa ya, take for granted lah ya kalau bahasa Inggrisnya take for granted. Kalau bahasa Indonesia aku kurang tahu kadang aku juga bingung sendiri gitu bahasanya, istilahnya apa. Cuma intinya adalah karena dia merasa mungkin dia lebih tinggi dan sebagainya, dia merasa bahwa yang lebih cocok adalah kamu yang mengejar dia. Oke. Karena itulah dia hanya bisa beraninya itu mengundang reaksi kamu aja gitu. Tapi ketika kamu sudah bereaksi nih,
kayaknya lu bahagia banget ya sama si dia, kayaknya lu keren banget ya sekarang gitu. Dia langsung tuh, dia langsung baru bisa nih, langsung baru bisa istilahnya baru bisa mereply ya istilahnya, mereply itu semua. Tapi kalau kamu nggak mulai dulu, biasanya dia agak takut nih ya, karena tertahan oleh, ya bisa dibilang tertahan oleh pikiran dia sendiri lah, karena pikiran dia sendiri bahwa mungkin dalam satu sisi dia merasa lebih dari kamu. Oke. Ya, ini bisa positif negatif sih lah ya. Artinya tergantung sudut pandang seseorang gitu ya. Ini tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ada Hierophant, Three of Wands, dan Six of Wands. Mungkin saya selama ini kalau aku lihat banyak sih dia banyak terjebak dalam pertemanan yang kurang, bukan pertemanan yang kurang sehat, lebih ke persahabatan yang nggak tulus ya kalau aku lihat di sini ya. Lingkungan yang nggak tulus ya. Ya mungkin karena keadaan ekonomi dia yang lumayan itu ya, mungkin ya kalau aku lihat. Ya mungkin secara nggak langsung dia akhirnya terbentuk kepribadian seperti itu gitu. Artinya banyak sebenarnya teman-teman, dia banyak teman, eh, dia banyak rekan kerja yang suka sama dia, tapi itu nggak secara tulus ya. Kebanyakan tuh ada maunya gitu kalau aku lihat di sini gitu. Istilahnya mungkin secara nggak langsung dia terbuai lah ya, terbuai dengan hal-hal seperti itu, sehingga dia merasa ketika ketemu kamu yang nggak, mungkin kamu ya biasa-biasa aja, yang mukanya biasa-biasa aja, kalau nggak pernah kelihatannya tergila-gila banget sama dia. Mungkin selama ini dia banyak nih yang tergila-gila sama dia, tapi ya karena hal-hal di balik itulah ya. Kalau kamu tulus sih kalau aku lihat di sini ya, terlepas dari mungkin apa raut muka kamu yang agak dingin ya. Sebenarnya kamu tulus gitu. Kamu salah satu dari segelintir orang yang benar-benar tulus menyayangi dia gitu. Cuma sayangnya ya karena dia. Ini kalau aku nggak bisa menyalahkan dia juga sih, karena aku ngelihatnya di sini lebih karena dia sudah terbuai sama lingkungan dia. Mungkin karena ini udah terus menerus ya, dia sendiri nggak sadar ini jadi habit yang kurang baik untuk dia. Dan kamu yang udah menyadarkan dia sih sebenarnya ketika kalian berjalan bersama gitu. Tetapi ketika kalian ya sudah tidak berhubungan lagi, tidak konteks satu sama lain lagi ya, karena lingkungan dia yang masih seperti itu, ya dia mau, ya akhirnya dia balik lagi nih ke siklus lama dia gitu. Di sini nggak ada siklus baru sih, nggak ada Wheel of Fortune, nggak ada The World, nggak ada. Nah, tapi di sini ada The Fool ya, di sebagai bottom of the deck. Di sini kalau aku lihat ini bukan siklus baru, tapi ini lebih ke arah batin dia ya, mungkin pikiran dia. Jadi dia ini sebenarnya pikirannya masih cukup, bukan kekanakan sih, lebih ke naif ya. Kalau aku bilang mungkin naif ya. Dia jadi merasa masih apapun yang dikatakan oleh orang itu benar. Dia masih menganggap itu seperti itu. Mungkin banyak juga nih karena banyak orang-orang yang memiliki agenda-agenda tertentu lah ya mendekati dia gitu. Mungkin dia juga termakan nih. Mungkin ada beberapa yang bilang kalau kamu itu nggak cocok untuk dia karena kamu itu kan dingin, kamu itu kan nggak perhatian, sedangkan dia itu orangnya perhatian loh, bla 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 bla. Jadi kamu itu nggak cocok. Dia itu termakan sama hal-hal tersebut gitu loh. Dia istilahnya masih naif banget lah. Dia masih apapun yang dikatakan orang itu dia dengan mudahnya itu percaya gitu loh. Dia masih agak sulit nih mendengarkan kata hati dia ataupun berpikir dengan benar-benar dengan logika dan perasaan dia. Dia masih susah banget. Karena itulah dia masih the fool. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kabar dia sekarang nih, para Scorpio. Nah, sekarang tentunya nih tergantung kamu nih. Kalau memang suatu saat dia bisa ada keberanian, dia udah sadar nih ya bahwa dia udah nggak boleh naif lagi nih. Dia harus bisa menentukan jalan hidup dia sendiri nih. Dia harus bisa melepaskan dari pergaulan-pergaulan yang kurang sehat seperti ini loh. Kalau memang dia ingin memperjuangkan kamu kembali, dan ketika dia memang bisa datang kembali kepada kehidupan kamu ya, tentunya itu keputusan ada di tangan kamu. Apakah kamu mau menerimanya kembali ketika memang dia sudah bisa mengatasi semua rasa naif dan sedikit kekanakannya tersebut, ataukah memang kamu hanya mau menerimanya hanya sebatas teman, ataukah justru kamu memang hanya ingin menaruh dia sebagai masa lalu kamu yang pernah berharga di hidup kamu. Oke, tentunya sekali lagi ini ya keputusan ada di tangan kamu, para Scorpio. Dan aku berharap dari readingan ini kamu bisa kelak mengambil keputusan yang paling bijak, dan pastinya keputusan yang bisa membuat kamu paling bahagia nantinya. Jadi good luck sekali lagi untuk kamu, para Scorpio. Tetap semangat, dan aku tetap percaya bahwa di balik semua raut muka jutek kamu itu adalah benar-benar orang yang hebat, dan kamu adalah orang-orang yang penyayang yang pantas diperjuangkan.
Oke. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.